Makanya itu Khalid itu luar biasa. Abu Bakar tuh memberi kewenangan full. Tapi Umar melihat sisi lain. Umar di zaman Abu Bakar sudah bilang, nggak bisa engkau berikan kewenangan seperti ini pada Khalid. Harus dikurangi, harus dikurangi, harus dikurangi. Umar tidak setuju, gitu ya. Tapi Abu Bakar, enggak Umar, aku setuju. Atau aku memberikan keluasan itu, biar begitu. Ya Umar bagaimanapun ketika tidak diterima oleh Abu Bakar ya tidak bisa memaksakan. Tapi ketika kemudian Abu Bakar meninggal, Umar kemudian menjadi pengganti Abu Bakar dan proyek ini sedang berjalan, maka program pertama Umar copot Khalid. Di puncak karirnya dicopot. 2 kali proses pencopotan. Pertama dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin tertinggi, gitu ya. Jadi Khalid kemudian tidak lagi menjadi jenderal nomor 1-nya. Dia menjadi konsultan saja. Dan itu digantikan posisinya oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Gitu. Ketika kemudian ternyata kebergantungan semua orang pada Khalid masih begitu kuat, akhirnya Umar memanggil Khalid, engkau tidak lagi berada di dinas kemiliteran. Sini, tinggal di sini, di Madinah bersamaku. Dicopot sama sekali dari dinas kemiliteran. Di saat dia sedang sukses-suksesnya. Di sini banyak orang yang tidak paham. Orang melihat bahwa sebagian melihat bahwa terjadi sebenarnya ada konflik interest antara pribadi Umar dan Khalid bin Walid. Itu mah gaya sekarang. Umar dan Khalid nggak ada konflik interest. Nggak ada masalah pribadi, sentimen pribadi Umar, enggak. Umar punya cara pandang, gitu ya, dan punya gaya yang berbeda, yang tidak bisa disinkronkan dengan Khalid. Para ulama membahas begini, perbedaan Abu Bakar dan Umar itu penting kita tahu dari awal. Abu Bakar itu cenderung lembut, Umar cenderung keras. Maka ketika Abu Bakar mengangkat Khalid, itu betul-betul match antara Abu Bakar dan Khalid. Khalid dengan ketegasan dan kekerasannya, Abu Bakar dengan kelembutannya. Itu jadi sempurna. Tapi ketika Umar dengan berwatak keras, itu kemudian bawahannya Khalid yang juga keras, nggak cocok. Artinya tidak efektif di lapangan. Itu satu. Kedua, Abu Bakar cenderung longgar. Artinya dia memberikan arahan umum, bawahannya bisa bermanuver seperti Khalid. Umar enggak. Umar tuh orangnya sangat detail. Umar tuh tipikal detail. Kepemimpinan tuh begitu. Karakter pemimpin tuh bisa beda-beda. Yang penting sebenarnya kita bisa memanfaatkan dan menyesuaikan aja. Enggak apa-apa mau orangnya longgar ataupun detail gitu, enggak masalah. Yang penting kan efektivitas sebenarnya. Umar detail. Umar itu kalau pasukannya diberangkatkan, itu dia akan meminta laporan dari pasukannya itu, terutama panglimanya, tentang semua perkembangan yang terjadi. Harus ada. Gara-gara itu maka Umar membangun sistem pengiriman surat, gitu ya. Kalau bahasa kita pos, itu dengan luar biasa. Di zaman Umar lah, gitu ya, pengiriman surat itu bisa dipastikan gitu. Dengan adanya yang kita sebut dengan milestone. Milestone itu dari bahasa Arab al-hajar al-ma'il. Al-hajar al-ma'il. Batu yang miring. Batu yang miring. Kenapa? Karena dalam jarak tertentu itu akan ditandai dengan batu yang miring, bahwa ini sudah sekian kilometer kalau bahasa kita. Nah, tapi kan mereka ada tanda, ada farsakh, ada apa gitu. Nah, orang-orang barat nyebutnya ma'il itu jadi miles. Milestone. Jadi hitungan jarak mile itu dari kata hajar ma'il. Dari situ sebenarnya. Itu Umar yang pertama kali melakukannya, supaya surat itu dipastikan berapa hari nyampe. Gitu ya. Berapa hari nyampe. Karena dia butuhkan detail itu. Sehingga dia cepat mengirim surat, berarti sekian hari akan nyampe lagi. Dan supaya kemudian surat itu cepat nyampainya, maka yang mengirim itu, kurirnya, di setiap jarak tertentu itu ada tempat-tempat peristirahatan, gitu ya. Sehingga dia bisa menukar kendaraan. Kendaraannya lelah ditukar, orangnya bisa lanjut. Kalau orangnya lelah, ada kurir baru, lanjut. Selalu begitu. Itu zaman Umar, gara-gara itu. Perkembangan teknologi juga mulai dari perang kan, telegram dan sebagainya, gitu ya. Sampai internet pun juga sebenarnya dari perang awalnya. Kita tahu itu. Tapi Umar itu melakukan itu karena dia ingin detail. Dia harus tahu posisi pasukan Islam di mana, lawan di mana,
kondisi lapangannya seperti apa, kemudian bebukitnya seperti apa, pohon-pohonnya apa saja, sungainya di mana. Umar kemudian memberikan arahan, begini, 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 begini. Lanjutkan. Khalid nggak suka itu, sehingga bentrok melulu sama Umar. Maka copot, karena tidak efektif nanti di lapangan, nggak efektif di lapangan, maka dicopot. Faktor ketiga, ketika saya katakan Khalid tidak pernah kalah di medan tempur, ini menjadi persoalan tersendiri. Kalau kita makan senang, tapi bagi Umar persoalan. Harus ada edukasi, harus ada pembelajaran kepada umat bahwa kemenangan bukan karena faktor Khalid, bahwa kalian bisa menang tanpa Khalid. Itu penting. Coba bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang selalu sukses, bawahannya kira-kira kalau kemudian didelegasikan, ditugaskan dengan pemimpin yang lain, kira-kira kepercayaan diri ini sama nggak? Bisa jadi malah kemudian tidak ada kepercayaan diri. Wah, pesimis saya kalau dengan dia. Tapi kalau dengan ini oke lah gitu. Kan kebayang nggak kalau ayo bentuk pasukan, semuanya kemudian memilih dengan Khalid, dengan Khalid, dengan Khalid, kan nggak bagus begitu. Umar ingin menanamkan aspek itu, dan ini kan sisi edukasi, pendidikan, akidah penting sekali. Bahwa kemenangan itu karena hubungan kalian dengan Allah, bukan karena faktor Khalid. Maka sampai akhirnya apa? Dicopot Khalid, dicopot dari dinas kemiliteran, tidur di sini, di sampingku, maksudnya di Madinah. Walaupun Khalid kemudian pindah ke tempat lain, tapi tetap tidak dinas lagi secara militer. Kalau kira-kira Jenderal Bintang 4 lagi berada di puncak, dia mengendalikan semua pasukan, kan dari Khalid itu Romawi dan Persia. Kemudian dicopot, kira-kira terjadi apa itu kalau sekarang? Kudeta. Kudeta, dicopot kayak gitu. Orang dia angkatan bersenjata di tangan dia semuanya. Tapi Khalid enggak. Khalid marah pada Umar, marah. Kenapa? Bukan marah karena masalah sentimen pribadi. Aku tuh kan ingin berjihad di jalan Allah. Aku kan ingin berjuang. Aku kan ingin dapat pahala. Ini adalah jalur terbaik Khalid untuk mendapatkan pahala dan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kok disumbat oleh Umar? Aku nggak boleh lagi. Itu yang membuat Khalid itu marahnya tuh di situ, gitu ya. Tidak terima awalnya. Tapi kemudian menjelang Khalid meninggal, Khalid mengakui apa yang dilakukan Umar adalah benar. Ini yang paling tepat, ini yang paling baik untuk kemaslahatan semua kaum muslimin. Kalau untuk pribadinya memang dia tidak setuju, tapi kalau untuk kaum muslimin, Umar benar, Umar benar. Dan ini, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya tidak ada masalah pribadi antara Khalid. Kalaupun kita baca dari riwayat Khalid marah ke Umar, ya iyalah. Orang dia ingin pahala sebesar-besarnya dengan cara itu. Jihad di jalan Allah itu pahalanya kurang apa? Masa jalur pahalanya disumbat? Dan Khalid setengah menangis ketika mau meninggal. Kata dia, kabarkan kepada semua orang pengecut, aku Khalid bin Walid, di tubuhku tidak ada satu, kalau bahasa kita, tidak ada satu inci pun di kulit tubuhku yang tidak ada luka. Setiap saat seharusnya aku mati di medan laga, tapi ternyata aku mati di atas kasur ini, mati selayaknya seorang pengecut. Kan gitu. Wah, itu Khalid bin Walid itu begitu. Tapi jangan tanya juga, Khalid pernah juga menyesali satu hal. Menyesali apa? Apa yang disesali dari seorang mujahid? Tentu jihadnya dia tidak sesali dalam arti bahwa dia berjihad, tapi persentuhannya dengan Al-Quran tidak sebaik para sahabat yang lain, yang memang waktunya lebih banyak ketimbang Khalid, karena Khalid itu selalu memimpin, kalau memimpin udah habis. Apa kata dia? Dia satu saat menangis. Karena apa? Kenapa aku tidak memahami? Padahal setidak paham-pahamnya sahabat tentang Al-Quran kan nggak seperti kita gitu. Kita mah kan nggak pernah nangis sekarang kalau baca ayat Al-Quran itu apa artinya, kan nggak pernah nangis ya. Apa nangis gara-gara kita nggak paham gitu yang kita baca? Enggak kan? Kalau Khalid itu pernah nangis, kenapa aku nggak paham ini? Apa kata dia? Ashghalan al-jihad. Jihad telah menyibukkan kami untuk bisa memahami ini. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita apa yang buat sibuk tidak paham Quran? WA, gadget, Allah Ta'ala alam. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Itu terkait dengan. Jadi tidak ada friksi, tidak ada konflik interest antara Umar dengan Khalid. Ini semata-mata efektivitas, semata-mata masalah pendekatan, cara, gitu ya. Karena tentu efektivitas menjadi poin yang paling penting dalam segala hal. Umar pernah mencopot gubernur, bukan gubernurnya, bukan karena kesalahan-kesalahan apapun, bukan. Karena melihat tidak efektif. Itu saja. Bahwa sebagian tokoh-tokoh masyarakat di daerah gubernur itu memimpin,
itu tidak suka dengan gubernurnya, sehingga kebijakan-kebijakan gubernur itu tidak akan berjalan dengan efektif. Maka oleh Umar dicopot gubernur itu gara-gara itu. Sekarang mah gubernur sudah sampai ibarat kata jadi pesakitan, itu masih dilantik, masih memimpin dari balik jeruji penjara. Gimana efektivitasnya? Nggak kebayang. Wallahu ta'ala alam. Demikian.